Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sejahtera. Siang ini saya akan menyampaikan materi yaitu bagaimana membuat anak itu menjadi pintar dan besoknya bisa kaya. Semuanya berawal dari citra diri Bapak Ibu. Yaitu citra diri itu adalah cara kita memandang diri kita. Jadi cara si anak tadi memandang dirinya seperti apa. Kalau si anak tadi memandang dirinya itu pintar, anak akan menjadi pintar. Kalau anak itu memandang dirinya bodoh, anak akan menjadi bodoh. Jika kita memandang diri kita orang kaya, kita akan menjadi kaya. Jika kita memandang diri kita orang miskin, kita akan menjadi miskin. Ya. Orang yang memandang dirinya miskin itu biasanya ya sering sambat, sering ini mahal, itu mahal, dan sebagainya. Nah, terbentuknya citra diri itu seperti ini Bapak Ibu. Pada saat usia 0 sampai 7 tahun, ya, itu semua masuk yang dari panca indera itu diserap dan menjadi dasar pola pikir atau citra diri kita. Ya. Kemudian umur 7 tahun itu mulai ada filter. Ya. Yang menjadi filter adalah bahan-bahan yang masuk sebelumnya. Artinya segala sesuatu yang cocok dengan filter itu dimasukkan, yang tidak cocok akan dibuang. Ya. Nah, usia 13 tahun filternya sudah jadi dan sempurna pada usia 18 tahun. Sehingga sejak usia 18 tahun sebetulnya nasib anak itu sudah terbentuk berdasarkan citra dirinya. Ya. Jadi data di filter itu di-download saat kita tidur. Ya. Hanya sedikit yang bisa masuk karena yang lain yang tidak cocok dengan bawah sadar kita akan dilikuidasi. Dan karena 90% pikiran kita adalah pikiran bawah sadar, maka sebetulnya itulah yang menguasai diri kita. Atau kalau dalam bahasa sehari-hari yang 10% itu keinginan, yang sedangkan yang 90% itu kebutuhan. Ya, jadi bukan keinginan kita yang dikabulkan, tapi kebutuhan kita. Nah, sekarang ini contoh nih terjadinya citra diri bodoh. Ya, semua diawali misalnya Abdul mendapat nilai buruk di satu mata pelajaran, matematika atau apa. Nah, itu satu kaki. Ya. Dia melihat, oh nilai saya buruk, berarti saya bodoh. Bawah sadarnya seperti itu. Tapi baru satu kaki, belum seimbang, gitu ya. Tapi kemudian ini gurunya belum belajar tentang cara berpikir, kemudian mengatakan, ya biasa kan, Abdul, ayo belajar lebih keras ya, supaya nanti bisa dapat nilai baik. Tujuannya bagus merangsang Abdul, tapi secara ternyata itu kontraproduktif, karena bawah sadar si Abdul akan mengatakan, oh berarti saya bodoh ya, sehingga perlu belajar lebih keras. Nyatanya hanya saya yang diingatkan oleh bu guru, yang lain-lain tidak, gitu ya. Dua kaki terjadi, ya. Dua kaki citra diri bodoh mulai jadi. Kemudian sampai rumah, ibunya mengatakan, ibu dulu dapat 9, kok kamu sekarang dapat 5? Nah, ini sudah 3 kaki sudah selesai sudah, ya. Citra dirinya akan katakan saya lebih bodoh dari ibu. Apalagi kalau ibunya membandingkan dengan kakaknya, kakakmu dapat 9, kamu kok dapat sekian gitu. Maka citra diri bodoh sudah terbentuk sempurna dan anak akan menjadi bodoh. Gitu ya. Akan ada semacam mental block gitu ya, dalam pelajaran-pelajaran matematika atau pelajaran apapun yang sudah ada citra diri tidak bisa. Nah, citra diri pintar juga sama. Diawali dengan mendapat nilai baik di satu mata pelajaran, kemudian bu guru mengatakan, oh Abdul pintar sekali ya. Nah, sehingga si Abdul merasa dirinya pintar, kemudian ibunya juga memuji, sehingga lebih pintar. Jadi citra diri pintar terbentuk sempurna dan anak menjadi pintar. Nah, jadi bagaimana sebetulnya cara membuat citra diri anak? Jadi tugas kita Bapak Ibu adalah menciptakan citra diri pintar pada anak. Itu tugasnya orang tua dan guru. Tapi sayangnya karena tidak mengerti, akhirnya justru kebalikannya yang terjadi. Jadi kalau kita melihat rapot itu hanya nilai yang baik saja yang dilihat, ya. Dan dipuji habis-habisan. Misalnya itu nilai keterampilan atau apa 9,5. Wah luar biasa ya. Bapak dulu tidak pernah lo dapat sekian. Nah, jangan pernah mengomentari nilai yang jelek. Kadang-kadang si anak, terutama anak-anak yang koleris dan lain-lain, merasa tidak puas karena ada nilai jelek. Itu kita harus menghibur mereka. Oh ini lumayan bagus, kakekmu dulu lebih jelek dari ini. Nah, atau bapak dulu lebih jelek dari ini, gitu ya.
Pokoknya katakan itu supaya si anak merasa bahwa dia lebih pintar. Kalau ulangannya jelek ya cari alasan yang bisa menjelaskan mengapa itu terjadi. Oh enggak apa-apa, itu dulu kamu ingat ibu itu kamu sakit waktu itu. Nah, atau malamnya kamu capek banyak tamu. Nah, atau apapun lah. Pokoknya bukan karena faktor si anak itu sendiri tapi faktor luar yang menyebabkan nilainya jelek. Kalau hasil ulangannya bagus sebaliknya, wow puji habis-habisan, kalau perlu dipigura itu. Ya, cantolkan di tempat belajarnya dia supaya jadi kebanggaan. Jika tidak pernah mendapat nilai baik di sekolah misalnya, ya buat ulangan sendiri di rumah. Anak, ayah, ibu, kakak yang mau diajak kerjasama, kemudian bagaimana caranya dibuat supaya nilai yang terbaik ada pada si anak itu. Dengan begitu dia akan merasa terus sebagai orang yang pintar dan lama-lama akan jadi pintar. Bapak Ibu, banyak orang tua yang mengambil jalan pintas supaya anaknya pintar dileskan. Itu kontraproduktif Bapak Ibu. Karena begitu Bapak Ibu mengatakan si anak perlu les, berarti Bapak Ibu sedang mengatakan si anak itu bodoh. Ya, jadi jangan memberi les privat ke anak ya, kecuali materi di luar pelajaran. Misalnya les balet, les bahasa Inggris atau les main piano atau apa gitu ya. Karena kalau kita memberi les si anak di mata pelajaran yang biasa ya, kita seperti menganggap si anak itu bodoh. Nah kalau anak yang minta dileskan, itu jangan langsung dituruti ya. Kita yakinkan dulu bahwa dia itu pintar sebetulnya. Nah, kalau dia ngotot, kemudian menyalahkan kita tidak mau membiayai dan lain-lain, barulah dia kita leskan. Jadi ngeleskan anak jangan berasal dari orang tua, tersirat ataupun tersurat. Nah ini tahapan dalam hidup Bapak Ibu, yaitu pendidikan, pekerjaan, dan hasil. Ya. Setelah kita sekolah, kemudian kita bekerja, dan dari situ harusnya mendapat hasil. Penghasilan ya mungkin 1 juta, tabungan 2 miliar, rumah 2 hektar, mobil 3, umroh tiap tahun, bangun masjid, anak asuh, dan lain-lain. Itu hasil. Yang jadi masalah adalah ada garis di situ ya, yang tidak bisa kita tembus. Karena apa? Karena kita sejak kecil tidak pernah dibiasakan melihat hasil. Ya, kita hanya berhenti di pekerjaan. Ya. Hingga akibatnya apa? Ya ini, pekerja dan pendidikan itu bolak-balik di situ aja. Sekolah, kemudian jadi guru, kurang pendidikannya, sekolah lagi, kemudian jadi ini, pendidikan lagi, S2, kemudian S3, S4, S-Teller, dan seterusnya. Proses saja Bapak Ibu yang dilakukan. Hasil tidak diperhatikan. Sekarang mulailah menjadikan hasil itu sebagai tujuan hidup bagi si anak. Gitu ya. Selama ini kalau anak-anak ditanya, kalau besar jadi apa? Jawaban yang diharapkan adalah nama-nama pekerjaan. Jadi dokter, jadi insinyur, jadi polisi, jadi tentara, jadi hakim. Kalau ada yang jawab, saya ingin jadi orang kaya supaya bisa membantu banyak orang gitu misalnya ya. Dulu anak saya seperti itu waktu TK. Digiring oleh gurunya. Iya, oh bagus jadi orang kaya. Tapi untuk bisa kaya jadi apa? Oh enggak penting Bu Guru, katanya Bapak. Katanya anak saya gitu. Nah misalnya Caca ingin kaya, apa mau jadi dokter seperti bapaknya? Gitu ya. Anak saya jawab, bapak aja berhenti gitu ya. Itu Bapak Ibu ya. Dan karena kita sejak kecil didoktrin untuk menjadi pekerja mencari uang gitu ya, maka ya akibatnya kita harus terus-menerus bekerja Bapak Ibu. Di mana kita fokus, disitulah yang akan kita dapatkan ya. Pensiun dari guru negeri ya mengajar di swasta atau memberi les privat. Pensiun sebagai tentara jadi satpam, terlalu tua ya kemudian jadi pulang ke kampung gitu ya. Pensiun dari pejabat menjadi konsultan, mengajar di universitas swasta dan lain-lain. Terus menerus seperti itu. Kalau ditanya kenapa kok bekerja lagi, dijawab dengan alasan macam-macam gitu ya. Satu alasan yang sebenarnya tidak pernah dikemukakan, yaitu membutuhkan penghasilan tambahan. Padahal itu yang alasan sebenarnya, tapi kita selalu beralasan supaya otaknya masih terpakai, supaya ilmunya masih dipakai, supaya masih bermanfaat untuk orang lain dan sebagainya. Saya mengenal banyak sekali dokter, pengacara, notaris atau apa, direktur, mantan direktur yang berhenti dari pekerjaannya, pensiun dini karena sudah mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan penghasilan yang cukup besar, maka Bapak Ibu tidak punya alasan lagi untuk tetap bekerja. Nah, kita perlu merubah ini sejak anak-anak untuk tidak menjadikan bekerja mencari uang sebagai tujuan hidup, melainkan kemakmuran atau kekayaan sebagai tujuan.
Untuk itu yang pertama diawali adalah menghilangkan dulu orang tuanya fobia kaya, ya, dengan mendengarkan audio terapi bawah sadar itu fobia kaya ini akan hilang. Banyak orang yang fobia kaya itu takut jadi kaya, menyebut kaya aja takut, ya, tidak berani karena dianggapnya itu keserakahan atau apa gitu ya. Nah, sejak kecil anak-anak itu dikudang untuk besok menjadi orang kaya yang banyak membantu orang. Oh, sapimu berapa ya le besok ya? Rumahmu besar ya le. Itu terus saja dikudang. Kalau melihat di TV ada barang-barang mewah, katakan bahwa dia besok punya itu. Ibu mau kamu ajak kemana dan seterusnya. Kalau anak ingin menjadi salah satu pekerjaan, misalnya, aku pengen jadi dokter, oh ya belokkan aja untuk menjadi kaya. Terserah bagaimana caranya. Ya. Nah, untuk anak-anak yang cukup besar, umur 13-18 tahun, katakan ketika dia mengantuk, sudah menjelang tidur itu, sambil mengelus-elus kepalanya atau apa gitu, ibu percaya, nah kamu besok menjadi orang kaya yang banyak membantu orang. Udah itu aja yang kita katakan. Jangan ditambahi dengan insya Allah yang sering kali kita pakai sebagai PHP ya. Sudah tahu kita nggak datang, kita katakan insya Allah datang atau apapun. Atau saya doakan ya. Karena dia melihat bahwa ibunya mengatakan, oh ya saya doakan, tapi ibunya tidak pernah melihat, dia tidak pernah melihat ibunya kemudian berdoa. Masuk kamar berdoa, mendoakan yang tadi diucapkan. Jadi itu oleh bawah sadar, itu dianggap sebagai PHP. Bawah sadar kita itu jujur banget. Nggak ada basa-basi. Oke Bapak Ibu, kalau kita bisa memasukkan program bawah sadar yang baik untuk masa depan anak, di bidang keuangan, di bidang yang lain, maka masa depan anak akan terjamin. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.